Ya kamu kan tanya kerajaan Oke. sorga. Mana bisa kerajaan sorga digambar? Bagaimana kamu menggambarkan kerajaan sorga? Kerajaan Bapa? Nggak bisa. Tapi bait Allah ada 3 ruangan tuh. Ada ruang Maha Kudus, di mana di dalam ada tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu ada hukum Musa, ada roti mana, ada tokatnya Harun, baru ditutup oleh tirai. Itu ruang Maha Kudus. Di depannya ruang kudus. Disitulah imam melakukan pembakaran ukupan, meletakkan roti sajian dan lain-lain. Baru di sini serambi. Udah begitu doang. Bagaimana gambaran kerajaan surga kayak tabernakel? Coba Kak jelasin Bang. Tidak ada gambarannya. Ada tabernakel. Oh, Abang Katolik ya? Bukan, saya bukan kata. Itu kan semua hanya simbol. Kamu pikir surga itu tempatkah? Mengenai kayak mesbah dupa, mesbah bakaran kayak Roh Kudus gitu. Orang Abang gitu. Gak ada. Itu Kayak bukan tabernakel kerajaan gitu. surga, itu bait Allah. Oh, beda lah. Ya kamu kan tanya kerajaan Oke. surga. Mana bisa kerajaan surga digambar? Bagaimana kamu menggambarkan kerajaan surga? Kerajaan Bapa? Nggak bisa. Tapi bait Allah ada 3 ruangan tuh. Ada ruang Maha Kudus, di mana di dalam ada tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu ada hukum Musa, ada roti mana, ada tokatnya Harun, baru ditutup oleh tirai. Itu ruang Maha Kudus. Di depannya ruang kudus. Disitulah imam melakukan pembakaran ukupan, meletakkan roti sajian dan lain-lain. Baru di sini serambi. Udah begitu doang. Tapi dia harus menghadap ke timur karena Devir itu menghadap ke timur, tempatnya Daud. Karena timur itu simbol kekekalan. Boleh satu lagi Kak, Bang, pertanyaan. Abang tuh percaya kepenuhan Roh Kudus gitu, kayak berkata-kata gitu. Berkata-kata apa? Berkata-kata bahasa. Bahasa. Abang percayakah? Berbahasa apa namanya dia? Kayak bahasa roh gitu, kayak dari Tuhan lah Roh Kudus itu. Itu Abang Elia percaya nggak? Saya percaya bahasa roh, tetapi bahasa roh itu apa dulu dan seperti apa? Itu nggak. Kenapa gereja menolak? Bukan menolak sih, tidak memberanikan diri tentang Roh Kudus gitu. Saya percaya dengan bahasa roh, tetapi bukan bahasa roh yang kebanyakan saat ini. Karena bahasa roh yang kebanyakan saat ini tuh kesannya dibuat-buat. Bahasa roh itu dalam prinsip 1 Korintus 14 ayat 13 itu harus dapat dimengerti dan ditafsirkan oleh orang yang berbahasa roh itu. Jadi kalau saya berbahasa roh, maka saya harus berdoa agar kepada saya Tuhan memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa itu. Karena bahasa roh adalah karunia Roh Kudus yang tujuannya menginjili. Coba lihat Kisah Rasul 2. Bahasa roh turun itu untuk apa? Untuk menginjili. Gitu. Jadi kalau bahasa rohmu tidak dimengerti orang dan tidak ada tafsirnya, siapa yang akan diinjili? Gitu. Tapi Bang, itu Bang Elia kenapa kan kata Tuhan kan mintalah Roh Kudus itu maka akan diberi gitu. Emang minta Tapi Roh Kudus maka jujur ya, saya mengalami adanya Roh Kudus itu pas kemarin saya jujur ya, saya karismatik. Saya mengalami ada gerakan gitu, kayak mengalami gerakan dari mulai dari badan lah, itu kayak berguncang gitu. begini, saya tidak peduli mau Anda berguncang mau Anda tidak berguncang,
Saya tidak perlu Anda mengungkapkan jawabannya atas pertanyaan yang akan saya ajukan. Saya hanya mau bertanya sama kamu, jawab dalam hatimu. Kamu mau bilang saya mengalami guncangan, gerakan apa segala macam, saya tidak peduli. Tapi satu hal yang harus kamu perhatikan, apakah dengan guncangan itu hidupmu semakin kudus? Kamu nggak perlu jawab itu. Kudus. Kamu renungkan itu Karena saja. saya mengalami No. dekat dengan Bukan, Yesus. maksud saya bukan itu. Hidupmu semakin kudus, apakah hatimu semakin kudus? Apakah kamu semakin berbelas kasih? Apakah kamu semakin mengucapkan hal-hal yang membangun? Apakah kamu mulai melepaskan dosa-dosamu yang mengikat kamu? Karena dari buahnya kamu dikenal. Kamu nggak perlu jawab itu di sini. Kamu renungkan dalam hatimu. Jadi mau kamu tergoncang kayak mau gimana kayak apa segala macam, lihat kepada buahnya. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Apakah itu membawa perubahan? Kalau sama-sama aja, apa gunanya itu semua? Kamu Karena nggak kita perlu jawab ke saya. Karena Kamu kita perlu. renungkan aja. No, kamu nggak perlu jawab ke saya. Kamu renungkan itu. Kamu jangan Iya. terburu-buru menjawab itu. Jadi ingat apa yang saya sampaikan. Kamu Karena- harus melihat ke dalam dirimu sendiri. Apa buahnya? Apa hasilnya? Tapi Bang Kalau Elia, sama api buat apa? Bang Elia, tapi kalau kita akan tidak lagi kayak bahasa asing lagi di dunia ini. Kita kalau misalnya kita ke surga, pasti kita tidak lagi bahasa Indonesia, bahasa lain lah. Siapa Kita bilang? hanya Lalu bahasa bahasa Roh Kudus apa? di Lalu- surga. Lalu bahasa apa? Dari Kamu situ tahu kita nggak belajar dari bahasa roh Roh itu Kudus. apa? Apa? Ketika rasul-rasul di dalam Kisah Rasul 2 mendengar bahasa roh, apakah bahasa roh yang didengar itu sikira baraba? Apakah itu yang didengarkan oleh orang-orang yang mendengar itu? Tidak. Jadi jangan begini. Jangan. Enggak sikira baraba siala bala-bala, bukan itu yang didengar di dalam Kisah Rasul 2. Jadi jangan bermegah. Makanya saya bilang sama kamu, kamu lihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Buahnya itu yang penting. Kamu pikir di sorga kamu harus pakai bahasa ini, nggak ada yang tahu pakai bahasa apa. Kok di sorga pakai bahasa roh? Kamu di sorga bukan roh. Kamu di sorga itu udah nggak perlu bahasa roh lagi. Bahasa roh akan berakhir, kata Tuhan. Bahasa roh akan berakhir, nubuatan akan berakhir. Masa di sorga ada bahasa roh? Jangan terlalu begini. Makanya saya bilang dari tadi sama kamu, kamu perlu melihat buahnya apa. Karunia akan berakhir, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berakhir. Berakhirnya kapan? Sampai kedatangannya. Kamu bawa-bawa di surga ada bahasa roh, kita pakai bahasa ini. Kamu bertentangan dengan para rasul kalau begitu. Jadi jangan bersandar pada pengertianmu. Makanya tadi saya bilang, mau kamu saya bergerak, saya mulai merasakan begini-begini, saya tak peduli. Iya, saya merasakan. Iya, saya nggak peduli. Yang paling penting itu adalah Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu dikenal. Buahmu bagaimana? Apakah dengan bahasa roh itu, kamu semakin mengasihi orang lain, kamu semakin berbelas kasih, kamu semakin rendah hati, kamu semakin mengerti bahwa kamu harus menderita bersama Kristus. Kamu semakin menyayangi orang tuamu. Kamu semakin menyayangi orang-orang yang tidak diperhatikan. Kamu semakin kudus. Kamu semakin meninggalkan dosamu. Kalau begitu benar-benar terjadi, itu dari Roh Kudus. Tapi kalau nggak begitu, bagaimana mungkin kamu terlalu berani mengatakan itu dari Roh Kudus? Sedangkan yang kamu sebutkan dalam praktikmu itu tidak pernah dicatat dalam kitab suci. Iya. Jangan terlalu terburu-buru. Tenang. Sebelum buat konklusi. Gitu ya, Jeremy. Jadi bijak. Ya. Ya, Oke. makasih Bang. Ya.